Menikahi Mantan bab 7 Basyadilai episode Miko tersesat. Silahkan disimak ceritanya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Ia segera melepaskan pelukannya perlahan, agar Miko tak tahu jika ia telah memeluknya. Tapi ternyata Miko telah bangun duluan dibandingkan dengan dirinya. Namun ia pura-pura belum bangun agar Dea tak merasa malu saat ia bangun. Setelah Dea melepaskan pelukannya, Miko dengan santainya langsung bangun. Dan ia duduk di tepi ranjang, akan ke kamar mandi. Dea hanya menggigit bibirnya saja, mengingat kejadian tadi. Miko melirik sejenak, melihat tingkah Dea. Ia hanya tersenyum tipis melihat itu. Aku tak tahu kapan kau akan mencintaiku lagi. Namun aku juga tak berharap lebih, batin Miko. Pagi itu, mereka bersiap untuk berangkat. Setelah mandi dan sarapan, mereka segera pamit kepada ayah dan ibunya Dea. Mereka sangat sedih melihat anak dan menantunya itu pergi. Namun, ia bahagia karena Dea sudah menikah. Mereka yakin Miko bisa menjaga Dea. Nah, ibu titip Dea ya, kalau nakal dijewer aja. Iya bu, Miko akan jaga Dea, ucapnya. Dea, kamu jangan membantah suami kamu ya. Hormati suami kamu seperti kamu menghormati kami. Iya bu, jangan khawatir akan hal itu. Ibunda berlinang air mata, memeluk Dea. Bu, kami berangkat sekarang ya, ujar Miko. Ah iya nak, ibunya melepaskan pelukannya. Kalian hati-hati jalan ya nak, seru ibunya. Setelah mereka mencium tangan keduanya, mereka masuk mobil yang Miko pinjam dari temannya. Dea di dalam mobil mulai menangis. Ia tak kuasa menahan air matanya tadi. Namun ia tak ingin ibunya merasa khawatir. Ia meluapkan tangisannya di dalam mobil. Miko yang melihat itu, memberikan tisu kepada Dea. Miko ingin bicara, namun ia tahan. Ia memberikan waktu untuk Dea menangis. Setelah beberapa saat, tangis Dea pun reda. Miko mulai membuka pembicaraan. Dea, apakah kamu tak apa-apa? Tanyanya. Dea menatap Miko. Ya, gak apa-apa. Maafkan aku ya, ujar Miko merasa bersalah. Aku telah memisahkan kamu dari orang tuamu. Tidak kenapa. Memang seharusnya begini bukan? Walau aku menikah dengan siapapun, pasti aku akan meninggalkan mereka. Aku hanya sedih saja, ucapnya terisak. Aku tahu, kamu tak suka denganku, ucap Miko. Tapi kumohon, maafkan aku, karena telah membawamu pergi bersama denganku. Walaupun mungkin kau tak menyukainya. Tidurlah saja, masih butuh 4 jam lagi untuk sampai tempatnya. Nanti aku bangunkan kalau sudah sampai. Baiklah. Dia segera tidur karena ia pun masih mengantuk. Beberapa saat mereka sampai juga. Dea, bangunlah, kita sudah sampai, ujar Miko. Apa ini tempatnya? Ujar Dea tak percaya. Wah, cantik sekali tempat ini. Ia sangat senang. Kau suka tempat ini? Tanya Miko. Ya, aku suka. Banyak pemandangan yang sejuk. Udara di sini juga terasa sangat segar. Dea bersemangat sekali melihat pemandangan. Ayo kita masuk, ujar Miko. Dea mengikuti Miko dari belakang. Rumahnya kecil tapi bagus. Maaf, aku hanya bisa menyewa rumah ini. Nanti kalau aku punya uang lebih, akan carikan yang lebih besar lagi. Kamu istirahatlah dulu, ujar Miko. Aku akan memasak untuk makan kita. Miko memasak di dapur, sedangkan Dea sibuk
membereskan kopernya. Setelah ia selesai membereskan koper miliknya, ia melihat koper Miko. Bagaimana dengan ini? Apakah aku juga harus membereskannya juga? Tapi aku takut nanti ada barang berharga miliknya. Biarkan sajalah. Biar dia bereskan sendiri saja. Dea memilih tidur. Tak lama Miko selesai masak. Ia memanggil Dea namun Dea tak muncul. Ia mendatanginya ke kamar. Rupanya dia sudah tertidur, ujar Miko. Aku bangunkan saja nanti, gak enak lagi minyak. Dea bangunlah, ayo makan dulu, ucap Miko. Dea justru menarik Miko ke dalam pelukannya. Dea yang terbangun karena tertindih Miko. Ia pun melototkan matanya seketika. Apa yang ia lakukan, batin Dea. Segera ia mendorong tubuh Miko. Maaf, ujar Miko. Aku tak sengaja. Apa yang kau lakukan? Ujar Dea marah. Aku tadi hanya berniat membangunkan kamu saja. Namun kau justru menarik tanganku. Ujar Miko menjelaskan. Setelah setengah jam, Dea masih belum keluar juga. Miko sudah selesai makan dan ia pergi keluar. Ia pikir Dea masih marah karena kejadian itu. Miko pergi berjalan-jalan di sekitar kebun teh. Ia menyapa para penduduk di sana. Beberapa orang di sana mengajak ngobrol juga. Miko senang lingkungan hidup di sana. Miko terus berjalan, tak tahu arah tujuan. Ia begitu menikmati pemandangan yang ada. Sampai akhirnya, ia menemukan aliran air sungai. Ia duduk di sana dan mencoba untuk mencari ikan. Tak lama ada seorang gadis desa yang datang. Ia berniat untuk mencuci pakaian di sana. Ia terkejut karena ternyata ada seorang pria tampan di sana. Gadis itu berputar arah, tetapi Miko memanggilnya. Kamu mau apa kesini? Tanya Miko. Aku akan mencuci pakaian, ujarnya lembut. Oh, silakan kalau begitu, ujar Miko. Aku tidak akan mengganggu kegiatanmu. Aku yang akan pergi, ujar Miko. Oh iya, terima kasih, ucap gadis itu. Miko segera pergi dari sana. Ia melanjutkan berkeliling di hamparan kebun teh. Tak terasa, waktu menjelang sore. Miko memutuskan untuk pulang. Ia terus berjalan, namun ia sepertinya kehilangan arah. Miko telah kesasar. Ia tak tahu itu di mana. Ia terus berkeliling ke sana kemari, namun masih tak menemukan jalan pulang. Waktu sudah larut, menjelang malam. Aduh, bagaimana ini, ujarnya. Dea sendirian di rumah, ucapnya.
Ia berusaha menemukan jalan pulang. Kebetulan di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang gadis. Ia pun menanyakan arah jalan pulang. Namun gadis itu tak tahu tempat yang Miko maksud. Miko semakin putus asa saat itu. Ia hanya mengkhawatirkan Dea saja di rumah. Setelah ia mulai sedikit tenang, Dea keluar dari kamarnya. Namun ia tak menjumpai Miko. Di mana dia perginya? Ucap Dea. Dea pun kembali ke kamarnya. Kok lama sekali dia jalan-jalannya? Sudah jam berapa ini? Kok belum pulang? Apakah dia marah padaku ya? Ucap Dea. Apakah aman di daerah sini? Kok aku jadi takut sendirian? Dea merasa mulai takut karena Miko belum pulang. Di mana kamu? Ucap Dea. Sudah larut malam, masih belum pulang juga. Pada saat itu terdengar suara. Dea merasa makin ketakutan karenanya. Tolong aku, jangan ganggu aku, ucapnya. Dea akhirnya menangis karena takutnya. Kau jahat, kau kejam, empat Dea. Kenapa kau tinggalkan aku sendiri di sini? Atau kau memang mau balas dendam padaku? Kenapa kamu tak pulang juga? Aku takut. Dea terus menangis sepanjang malam. Tak ada tanda-tanda kehadiran Miko. Malam pun berganti pagi. Sekian cerita menikahi mantan. Nantikan kisah selanjutnya dan cerita menarik lainnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dan menarik lainnya. Thanks for watching.